Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Bertemu kembali dengan Pondok Media. Dengan Pondok Media kita belajar bersama. Sebelum kita lanjutkan belajar, bila video ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe ya. Bunyikan lonceng notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Pondok Media. Jika suka, klik tombol like dan bisa dibagikan. Yuk kita lanjutkan belajar. Kali ini kita belajar tema 3 seri pendalaman materi IPA tentang sistem pencernaan hewan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA tentang sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan yang akan kita pelajari pertama adalah hewan ruminansia. Bagaimana sistem pencernaan hewan ruminansia? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini sistem pencernaan hewan ruminansia. Alur pencernaan hewan ruminansia adalah rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung. Lambung ini nanti terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian usus halus dan anus. Nah, ini adalah bagian-bagian alat pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia terdiri dari ruminansia besar, antaranya adalah sapi dan kerbau. Kemudian ruminansia kecil, diantaranya adalah kambing dan domba. Hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan ternak lain. Sistem pencernaan ruminansia memiliki beberapa tahapan dalam mencerna makanan. Organ pencernaan hewan ruminansia yang pertama adalah mulut. Ya. Pencernaan secara mekanis dilakukan di dalam mulut. Rumput yang telah direnggut kemudian dikunyah di dalam mulut dan ditelan. Setelah itu masuk ke dalam rumen. Tapi dalam keadaan istirahat, rumput yang sudah ada di dalam rumen tadi dikeluarkan kembali untuk dikunyah kedua kalinya. Ya. Karena itulah hewan ini dinamakan hewan memamah biak. Pengunyahan di dalam mulut bercampur dengan saliva atau air liur untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Di dalam mulut ini ada gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi terdiri dari gigi seri bawah saja dan geraham. Ini gigi serinya hanya bawah saja, ya, yang atas tidak punya. Kemudian gigi geraham ini yang digunakan untuk mengunyah. Kemudian ada lidah. Lidah berfungsi untuk merenggut makanan dan membantu mendorong makanan yang dikunyah ke kerongkongan. Kemudian yang ketiga adalah saliva tadi. Saliva adalah cairan atau enzim yang dihasilkan kelenjar dalam mulut, tentunya untuk pencernaan kimiawi. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah dikunyah, makanan kemudian melewati kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ penghubung antara mulut dan lambung, sudah jelas ini. Tapi untuk kerongkongan sapi ini hanya panjangnya kurang lebih 5 cm. Makanya makanan yang lewat kerongkongan ini hanya memerlukan waktu yang singkat. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, lambung sapi ini dibedakan atau dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ini rumen, ya.
Kemudian yang kedua adalah retikulum, kemudian omasum yang merah ini, dan yang kuning ini adalah abomasum. Bagaimana proses yang terjadi di keempat bagian lambung ini? Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, ini adalah sapi yang sedang makan. Kita lihat bagian-bagian lambung sapi. Tadi yang pertama, bagian lambung sapi adalah rumen ini. Di dalam rumen atau istilahnya juga perut besar, terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, selain itu ada gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Nah, saat sapi istirahat, rumput yang sudah masuk, makanan yang sudah masuk ke dalam rumen ini akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kali. Tadi sudah ya. Anak-anak sudah tahu bentuk rumennya, bentuk rumen sapi ini. Kalau kalian pernah melihat orang yang sedang menyembelih sapi, kemudian dibelah perutnya, kemudian dikeluarkan isi perutnya tadi, kemudian dicuci isi perutnya tadi, nanti akan kelihatan rumennya seperti apa. Nah, ini ada gambarnya ya, ini penampang rumen. Pernah lihat ya, seperti apa itu? Seperti handuk. Nek wong Jawa ngarani babat. Enak enggak? Nah, kalau dicuci bersih, dimasak tentunya enak ya. Ini adalah penampang rumen. Kemudian anak-anak, rumput yang dikunyah kedua kali tadi akan dimasukkan lewat kerongkongan lagi, masuk ke dalam apa tadi yang kedua? Retikulum yang kuning ini ya, retikulum. Di dalam retikulum makanan akan mengalami proses fermentasi. Karbohidrat akan difermentasi menjadi VFA. Atau apa itu VFA? Yaitu volatile fat acid. Nah, ini merupakan hasil dari fermentasi karbohidrat. Disinilah VFA nanti akan diserap ya, diabsorpsi. Nah, VFA ini merupakan sumber energi utama bagi sapi. Di sini sudah ada absorpsi atau penyerapan sari makanan tadi yang berupa VFA. Setelah itu, oh ya, retikulum. Nah, bedanya wujudnya seperti apa? Kita lihat dulu. Nah, ini tentunya anak-anak pernah makan ya, penampang retikulum seperti ini. Anak-anak tentunya sudah pernah makan retikulum sapi. Enak ya? Enak. Oke, kita lanjut. Setelah dari retikulum, makanan tadi akan dikirim ke omasum atau perut kitab. Nah, di dalam omasum ini terdapat enzim-enzim yang berperan menghaluskan makanan kembali. Ya. Juga terjadi proses penyerapan air yang dilakukan dinding omasum. Anak-anak, kita lihat penampakan dari omasum itu yang bagaimana. Kita lihat. Iya, saya yakin anak-anak pernah memakannya. Ada yang mungkin ada yang suka, mungkin ada yang kurang suka, tergantung selera masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Dari omasum makanan akan dibawa ke abomasum. Inilah yang disebut lambung yang sebenarnya. Ya. Makanan di sini akan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Setelah dari abomasum, maka makanan akan ini bentuknya dulu, maaf, bentuk dari penampang abomasum. Mungkin juga kita pernah makan tapi tidak tahu itu yang namanya abomasum ya.
Setelah dari Abu Masum, maka makanan akan dikirim ke usus halus. Usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Ini juga akan dicerna dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh dinding usus halus. Maka makanan akan menjadi partikel-partikel yang lebih halus. Nah, disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ketika makanan sudah diserap sari-sari makanannya, maka ampasnya sisanya akan dikeluarkan melalui anus. Sebelum itu ada rektum dulu. Rektum ini penyimpanan sementara sisa-sisanya tadi, ya, sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, ini adalah pencernaan hewan apa tadi? Ruminansia. Halo. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah pencernaan, sistem pencernaan burung. Sistem pencernaan burung. Alurnya adalah dari mulut ke kerongkongan atau esofagus, istilah lain kerongkongan tadi ya. Biar kalian terbiasa dengan istilah-istilah sains seperti ini. Kemudian ke tembolok, lambung, usus halus, dan kloaka. Nah, di sini tadi kalau hewan ruminansia pakai anus, sekarang ini ada istilah lagi kloaka. Anus dan kloaka masih ada kekaburan, apa perbedaannya? Coba di sini saya terangkan sebentar biar kalian tahu apa perbedaan antara anus dan kloaka. Kalau anus itu adalah khusus untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Seperti kita juga ada anus itu untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Itu saja. Ya. Tapi kalau kloaka ini juga untuk selain mengeluarkan sisa-sisa pencernaan, juga mengeluarkan urin. Urin itu kencing, itu air kencing. Nah, itu adalah kloaka. Kita lanjut nanti biar lebih paham ya. Di dalam rongga mulut bahkan dicampur dengan air ludah dan enzim ludah atau saliva tadi. Air ludah berfungsi sebagai bahan lubrikas dan juga sebagai enzim dalam pencernaan secara enzimatis atau pencernaan apa? Kimiawi. Kemudian makanan akan dikirim ke tembolok atau istilah lainnya adalah krop. Terdapat di dalam tenggorokan. Nah, krop ini terdapat di dalam tenggorokan. Di bagian ini bahkan tidak mengalami proses pencernaan apapun ya, bahkan hanya melewati saluran ini saja. Nah, ini fungsinya untuk menimbun makanan dan minuman ya. Itu fungsi tembolok. Kita lanjut. Nanti makanan akan disalurkan ke lambung. Di dalam lambung mengalami pencernaan secara enzimatis atau pencernaan kimiawi ya, oleh enzim. Nah, ini dilihat enzimnya. Ini nanti kita kalau belajar alat pencernaan manusia, enzimnya juga sama seperti ini. Maka kalau kalian harus terbiasa ya, mengucapkan enzim ini ya, supaya tidak asing. Enzim pepsin, renin, asam klorida. Fungsi utama lambung ialah untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Kemudian setelah dari lambung, ini ada ampela ya. Di dalam ampela terjadi pelumatan yang dibantu oleh grid. Nah, ini makanya kalau kalian lihat kadang-kadang ayam, burung itu makan kerikil kecil. Gunanya untuk ini, membantu pelumatan makanan agar menjadi partikel yang lebih kecil dan mudah dicerna. Kemudian makanan akan dikirim ke usus halus. Nah, sama ya, usus halus itu terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, sama seperti tadi sapi ya. Di duodenum terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Proses pencernaan usus halus dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas.
Kemudian dihasilkan juga cairan empedu yang dihasilkan oleh hati tentunya, ya. Nah, ini empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Nanti di pencernaan manusia juga sama fungsinya. Kemudian usus, makanan dikirim ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi pembusukan sisa pencernaan serta penyerapan air. Selanjutnya dikirim atau bermuara ke rektum, ya, dan akan dibuang melalui kloaka. Istilahnya kloaka, bukan anus. Lanjut. Nah, sudah ini ya, sudah kita sebut tadi. Nah, sudah kita terangkan kloaka itu apa. Jadi tidak perlu saya ulang lagi. Kemudian yang ketiga adalah pencernaan ikan. Sistem pencernaan ikan. Alurnya dari mulut ke kerongkongan atau apa? Esofagus, kemudian lambung, masuk ke usus halus dan kloaka. Ini seharusnya anusnya tidak perlu, tapi di dalam internet itu masih juga menggunakan kata-kata anus biar kalian paham ya. Nah, nggak apa-apa. Pada rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan. Lidah ikan banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Nah, ini nanti digunakan untuk membantu makanan masuk ke lambung. Dari rongga mulut makanan akan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus. Lambung ikan pada umumnya membesar dan tidak memiliki batas. Tidak memiliki batas yang jelas dengan usus. Dari lambung makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara ke, nah ini juga kloaka sebenarnya, ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk ikan. Yang keempat, sistem pernapasan serangga. Serangga itu macam-macam ya. Ada jangkrik, ada belalang, dan lain-lain. Mari kita pelajari sistem pernapasan serangga. Alur pernapasannya yaitu melalui rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, tembolok, lambung pengunyah, dan lambung, kemudian ke usus, retikulum, dan ini mungkin juga kloaka. Di sini yang perlu kita pelajari juga adalah bentuk mulut serangga yang bermacam-macam sesuai dengan kegunaannya. Ada tipe mulut penggigit. Mulut tipe penggigit dilengkapi dengan rahang atas dan bawah yang sangat kuat. Contohnya mulut belalang dan jangkrik. Karena fungsinya untuk menggigit supaya kuat. Ya. Kemudian ada tipe mulut penusuk penghisap. Nah, tentunya kalian juga sudah tahu ini. Ditusuk lalu dihisap itu hewan apa? Nyamuk. Ya. Ini tipe penusuk penghisap ini mempunyai rahang yang panjang dan runcing tentunya. Kemudian yang ketiga mulut penghisap. Nah, mulut tipe ini dilengkapi dengan alat seperti belalai panjang yang dapat digulung. Contohnya mulut kupu-kupu. Mencari apa? Nektar. Ya. Nektar itu bahan untuk dijadikan madu nantinya. Kemudian yang keempat adalah mulut penjilat. Mulut tipe penjilat dilengkapi dengan alat untuk menjilat. Contohnya mulut lebah, madu, dan lalat. Yuk kita lanjut mempelajari tentang sistem pencernaan serangga ini. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya, pencernaan atas, pencernaan tengah, dan pencernaan bawah. Sekilas saja ya. Pencernaan atas terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, dan proventriculus atau lambung depan. Mulut tempat masuknya makanan. Faring tadi kerongkongan, merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Kerongkongan sendiri berfungsi untuk
menyalurkan makanan menuju ke alat pencernaan selanjutnya. Kemudian tembolok berfungsi untuk menyimpan makanan sebelum diteruskan ke lambung. Lambung depan ini beda-beda fungsinya tergantung dari tipe serangga tadi. Lanjut ke pencernaan tengah. Setelah melalui pencernaan atas, maka akan dikirim ke pencernaan tengah. Saluran tengah ini menyerap nutrisi yang diperlukan dan memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian pencernaan bawah atau belakang. Organnya pilorus untuk penyaringan air dan nutrisi yang larut di dalamnya. Ilium untuk penyerap, berfungsi menyerap air dan amonia. Kemudian rektum, selain tempat penyimpanan feses itu yang akan dikeluarkan sisa-sisa makanan. Di dalam rektum juga terjadi penyerapan air dan asam amino yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Lanjut. Sistem pencernaan amfibi. Ini ada yang unik dari amfibi ini, ya. Kita lanjut. Sebelum kita ke pencernaan amfibi, kita pahami dulu binatang-binatang amfibi. Di sini ada katak. Nah, kalau katak sudah jelas ya, binatang amfibi hidup di dua alam. Kalau ini penyu. Nah, binatang amfibi tidak ya. Penyu itu bukan binatang amfibi. Tapi dia bisa bertahan sebenarnya dia binatang darat, tapi hidupnya juga berlama-lama di dalam air, terutama di laut ini ya, penyu laut. Tapi mengapa dia ini bisa menyelam yang sangat lama? Nah, ini bukan amfibi ya. Nah, kita silang biar kalian ingat, penyu itu bukan amfibi. Tapi mengapa, pertanyaan saya ulang, mengapa dia bisa bertahan lama di dalam air? Penyu itu bisa sampai 40 menit setelah dia mengambil nafas di permukaan, dia menyelam kembali sambil mencari makan, itu bisa bertahan 40 menit. Hebat ya? Hebat. Tapi kalau dia tidur, itu malah lebih lama lagi. Dia ambil napas sekali di permukaan, ambil oksigen, kemudian menyelam, kemudian dia tidur, itu bisa sampai 4 sampai 7 jam dia tidak bernapas, menahan napas. Kalau kita bisa begitu, tidak bisa. Ya. Mengapa penyu ini bisa bertahan lama di dalam air? Karena adanya reaksi eksoterm. Itu reaksi yang menghasilkan energi sehingga penyu tidak perlu energi dari sekitarnya untuk menghasilkan panas tubuh. Sementara manusia itu reaksinya adalah endoterm, yaitu reaksi yang menyerap panas dari lingkungan. Ya, nanti akan kalian pelajari lagi lebih dalam di tingkat-tingkat yang lebih tinggi, SMP, SMA, mungkin kuliah juga. Ya anak-anak, kita lanjutkan. Kemudian buaya juga sama, bukan binatang amfibi. Dia bernapas dengan paru-paru. Termasuk binatang apa buaya? Melata atau binatang reptilia. Kemudian ini apa anak-anak? Yuyu. Bahasa Jawanya yuyu. Ya. Ini juga bukan amfibi. Tapi mengapa Pak kok bisa bertahan lama? Kalau kita lihat setelah hujan ada yuyu di daratan, ya. Yuyu ini bisa bertahan sampai 4 jam di daratan karena di dalam insangnya itu ada kantong-kantongnya yang gunanya untuk menyimpan air. Nah, gitu. Ya. Baik, kita pelajari lebih lanjut untuk sistem pencernaan hewan amfibi.
Pembagian hewan amfibi itu ada 3 ordo. Yang pertama, ordo itu apa? Ordo itu bisa dikatakan bangsane nek cara wong Jawa. Ya. Ada 3 ordo, yaitu ordo yang pertama ini kelompok ordo Anura, kelompok kodok dan katak. Kemudian ordo Urodela, contohnya salamander, kadal air ini. Ya. Kemudian ordo Gymnophiona. Nah, ini Caecilia. Ini nah, cara Jawa jenenge lodiwel. Ini kadal air ya. Ini Caecilia. Nah, ini adalah ordo dari atau 3 kelompok dari hewan amfibi. Yang tadi bukan hewan amfibi. Kita lanjut. Sistem pencernaan amfibi. Alurnya dari mulut ke kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sederhana ya. Ini katak. Nah, katak ini mempunyai lidah yang panjang tadi ya. Ini alurnya ya. Dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, nah, kemudian di dalam usus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim, kemudian sisanya dikeluarkan melalui kloaka. Sederhana ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem pencernaan hewan reptilia. Contohnya di sini adalah buaya. Hampir sama dengan sistem pencernaan hewan amfibi tadi, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan sistem pencernaan pada hewan. Sekarang sampai ke rangkuman. Nah, rangkuman ini adalah merupakan sistem pencernaan masing-masing hewan yang sudah kita bahas tadi. Tidak perlu saya terangkan kembali, silahkan dibaca sendiri dan dipahami lebih lanjut. Kalau perlu untuk dibaca silahkan di-pause, kemudian dipahami. Kalau perlu dihafalkan. Demikian anak-anak, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.